Bab 1029. Gosip. Ayah Zhou tercengang sesaat, membiarkan putrinya untuk menyeka wajahnya. Sebelum dia bisa menolak, Gita berbalik dan pergi ke kamar mandi untuk mengambil air. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan baskom kecil di tangannya, baskom air terisi setengah, dan meletakkan handuk putih. Dia membawa barang-barang ini dari rumah, dan menyimpannya untuk digunakan ayahnya setelah siuman. Gita meletakkan baskom di lemari di sebelah tempat tidur, memeras handuk, dan membungkuk untuk menyeka wajahnya pada ayah Zhou. Mungkin ayah dan anak ini tidak begitu akrab sejak Gita tumbuh dewasa, jadi ketika Gita datang untuk menyeka wajahnya, ayah Zhou merasa sangat tidak wajar. Setelah menyekanya sebentar, ayah Zhou hanya bisa berkata, "Gita, biarkan ayah melakukannya sendiri." Setelah berbicara, ayah Zhou ingin mengangkat tangannya untuk mengambil handuk. Akibatnya, tangannya bergerak, dan dia merasa lukanya terpengaruh. Rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri, dan dia menyeringai. "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Wajah Gita berubah drastis. "Apakah sakit? Aku akan memanggilkan dokter." Ayah Zhou melambat dan menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, mungkin barusan tidak berhati-hati menyentuh lukanya." Mendengar itu, Gita menghela nafas lega. "Aku sudah bilang, aku yang akan menyeka wajahmu. Mengapa kamu masih bergerak? Berbaringlah dengan tenang. Aku ini putrimu, bukan orang lain, untuk apa kamu menolaknya?" Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, nada Gita sedikit keras, dia berbalik dan mencuci handuk lagi, lalu membungkuk dan menyeka wajahnya dengan serius untuk ayah Zhou, dan melanjutkan, "Jangan-jangan kamu takut aku tidak menyekanya dengan bersih. Jangan khawatir, aku pasti akan menyekanya berkali-kali. Aku jamin ketika ibu datang, dia pasti akan puas." Ayah Zhou memandangi putri di depannya. Sudah 5 tahun. Dia benar-benar tidak bertemu putrinya sendiri selama 5 tahun. Sekarang putrinya ada di sisinya, mengusap wajahnya untuknya, dan dia hanya berbicara pada dirinya sendiri dengan nada kasar itu. Ayah Zhou telah membayangkan berkali-kali adegan seperti apa yang akan ditemui ayah dan putrinya kali ini. Dia pikir Gita akan terus tetap keras kepala dan ekspresi wajahnya sendiri akan tetap seperti itu. Tanpa diduga, keduanya bisa kembali begitu berdamai seperti sebelumnya. Memikirkan hal ini, ayah Zhou menunjukkan sentuhan kelegaan di wajah tuannya. "Putriku akhirnya tumbuh dewasa, dan sekarang sudah bisa merawat ayah." Mendengar ini, gerakan tangan Gita berhenti, dan ketika dia melihat tatapan penuh kasih ayahnya minggu lalu, dia memikirkan hal-hal yang tidak dia lihat dengan ayahnya dalam beberapa tahun terakhir, dan hatinya mulai merasa tidak nyaman lagi. Dia menggigit bibir bawahnya, suaranya tercekat. "Ayah, maafkan aku." Ayah Zhou juga terkejut. 5 tahun lalu, seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu. Tahun-tahun ini, aku salah. Bisakah ayah memaafkanku? Aku pasti akan tinggal bersamamu selamanya dan tidak akan pernah lari. Ayah Zhou tidak menyangka bahwa dia akan menjadi begitu berempati, dan matanya sedikit lembab. "Gita, ayah tidak menyalahkanmu, jangan salahkan dirimu sendiri. Benarkah? Tapi 5 tahun ini, apakah kamu tahu apa yang dipikirkan ayah ketika mengalami kecelakaan mobil?" Ayah Zhou memandangi wajah putrinya, dan sudut bibir belakangnya sedikit melengkung, matanya berpaling untuk melihat langit-langit putih. Ketika kecelakaan, ayah menyesalinya, sangat menyesal beberapa tahun ini. "Mengapa tidak mengambil inisiatif untuk meneleponmu, jika ayah berinisiatif meneleponmu saat itu, mungkin kita tidak perlu sampai tidak bertemu selama 5 tahun. Tapi untungnya, Tuhan masih mengasihani, aku tidak mati. Masih bisa bertemu dengan putriku lagi." Gita baru saja menenangkan suasana hatinya, tetapi dia tidak menyangka untuk mendengar kata-kata yang mengundang tangisan seperti ini lagi. Dia menahannya. "Ayah, jangan katakan lagi, apa yang kamu katakan sama seperti yang aku pikirkan, jadi kelak, kita jangan bertengkar lagi, oke?"
Ayah Zhou tersenyum dan mengangguk. Aku tidak akan egois lagi. Aku tidak akan pergi ke luar negeri, jadi aku akan tinggal bersamamu dan menjagamu. Ayah Zhou tiba-tiba merasa bahwa temperamen Gita benar-benar berubah kali. Untuk Gita, apa tidak harus berubah? Dia menderita patah hati karena Andri Han, dan ayahnya mengalami kecelakaan sebelum cedera emosional itu sembuh. Ini sangat mengejutkan bagi Gita. Saat itu, dia tiba-tiba merasa tidak ada yang lebih penting dari nyawa orang tuanya. Apakah itu pekerjaan atau cinta, itu tidak sepenting orang tuanya. Jadi dia memutuskan untuk menghibur. Ketika Hani Luo datang untuk mengantarkan makanan, Gita menyuapi ayah Zhou bubur, karena dia baru saja bangun dan perutnya masih sangat rapuh. Dia hanya bisa makan makanan cair ringan, dan dia tidak bisa makan terlalu banyak. Gita memberi makan perlahan dan juga sangat serius. Hani menyaksikan adegan di sebelahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kalian berdua sudah berdamai? Apakah sudah dibicarakan baik-baik? Bu, tentu saja sudah dibicarakan dengan baik, kalau tidak mana mungkin aku menyuapi. Gita melirik Hani Luo tanpa daya, berpikir bahwa dia benar-benar tidak bisa membaca situasi. Hal sensitif seperti ini tidak seharusnya ditanyakan di depan orangnya langsung. Hani Luo ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Gita, Bu, apakah kamu sudah makan? Belum, aku hanya fokus masak. Tapi aku membawa makanan ke sini, dan kita bisa makan bersama di sini. Kalau begitu, kamu makanlah dulu. Ya, Hani Luo juga tidak sungkan, dia makan lebih dulu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu saat makan. Dia menatap Gita dan berkata, ngomong-ngomong, ketika aku datang ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan, aku bertemu dengan Bibi Zhang yang ada di sebelah. Mendengar nama Bibi Zhang, Gita Zhou tanpa sadar mengerutkan alis. Bibi Zhang memberitahu bahwa putri seseorang menikah dengan seorang pengusaha kaya dan menjadi Nyonya Kuo, dan pergi ke berbagai klub kelas atas setiap hari. Dia juga membeli semua jenis barang mewah untuk para tetua dalam keluarga. Gita semakin mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Bibi Zhang mengatakan ini kepada ibunya. Apa sebenarnya maksudnya? Bu, mungkinkah kamu juga ingin aku menikah dengan seorang pengusaha kaya dan membeli barang-barang mewah untukmu dan ayah? Heh. Hani Luo mengeluh kepadanya, menurutmu siapa ibumu? Kami menikahi putri kami dan tidak menjual putri kami. Apa gunanya menjadi kaya? Aku mendengar bahwa putri keluarga itu, meskipun mereka kaya, tapi pasangan itu sering bertengkar, dan kadang-kadang menangis. Matanya merah, tetapi tidak ada yang berani mengumbar aib keluarga, tetapi masih ada gosip bahwa suaminya selingkuh, makanya mereka sering bertengkar. Ah, apa gunanya bisa membeli barang mewah tapi hidup tidak bahagia? Mendengar ini, Gita merasa malu. Ibu, apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan? Hani Luo meletakkan mangkuk dan menggosok tangannya, ibu sebenarnya ingin tahu, bagaimana kamu dan pacarmu putus. Gita, Bu, bukankah aku mengatakan bahwa kami tidak berpacaran? Jangan tanyakan hal ini lagi. Setelah mengatakan ini, dia merendahkan suaranya, ayah masih di sini. Ayah Zhou tertawa, dia tampaknya tidak penasaran sama sekali, tetapi dia senang mendengarkan ibu dan anak berkelahi satu sama lain. Situasi hangat seperti itu belum berlalu untuk waktu yang lama. Ayahmu bukan orang luar, apa salahnya membiarkan dia tahu jika kamu berpacaran? Kamu sudah dewasa, dan setelah 2 tahun lagi, kamu akan menjadi gadis tua. Bersambung.